Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kita Dipanggil Kepada Terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Untuk beberapa renungan seiman malam ini, kita akan belajar bagaimana kehidupan kita ini dapat berjalan di dalam terang. Malam ini kita belajar bagaimana sebagai umat Allah dipanggil dari kegelapan untuk menuju kepada terang. Di dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 14, Paulus mempunyai doa yang sangat berkuasa untuk jemaat di Kolose dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Anda dan saya telah ditebus dari kehidupan yang diikat oleh kegelapan. Dan sekarang diberikan nama yang baru, orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kita telah dibebaskan dari kegelapan dunia ini dan sekarang sedang dibimbing untuk kerajaan baru yang dipenuhi dengan terang Tuhan. Ayat inti di atas yang kita bacakan tadi menyebutkan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang kita harus berjalan dalam suatu kehidupan yang baru. Kita harus belajar untuk menjadi murid-murid Yesus yang ditandai dengan ciri-ciri dari kerajaan Bapa. Kuasa pengorbanan Yesus menyebabkan kita tidak perlu lagi hidup seperti kerajaan dunia. Kita adalah warga negara dari kerajaan yang akan berlangsung sampai kepada kekekalan. Kerajaan Allah tidak mempunyai batas sebab kebaikan dan kemurahannya tidak pernah berhenti. Hubungan dengan Tuhan sebagai sumber terang adalah hubungan yang abadi selama kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Sementara kita hidup di dunia ini, kita mengalami banyak pencobaan, penggodaan, keraguan yang coba menarik kita dari kehidupan bersama Yesus agar kita kembali ke jalan yang gelap. Namun sebagai orang yang telah dipanggil kepada terang, maka tujuan kehidupan kita haruslah lain daripada orang yang masih dalam kegelapan. Dalam Matius 6 ayat 33 kita diajak untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan terus berjalan di dalam terang. Kiranya tujuan hidup dan sukacita kita adalah mencari kerajaan Allah sehingga tetap mempunyai kehidupan dalam terang sampai kita mencapai terang yang ajaib waktu Yesus datang kedua kalinya dan hidup bersama dengan juru selamat untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati.